Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kartayu TV. Hari ini saya kedatangan tamu seorang pegiat berkaitan tentang literasi dalam dunia pustakawan yang ada di Kabupaten Indramayu. Tentunya kemajuan sebuah daerah atau kemajuan sebuah bangsa itu salah satunya diukur dengan tingkat bacanya, tingkat literasinya sejauh mana. Kalau kita lihat data, tingkat literasi bangsa kita cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di ASEAN. Ya, tentunya ini menjadi faktor yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Sehingga tim kreatif kita sudah menghadirkan salah satu pegiat literasi yang sudah hadir di studio kita. Kita langsung saja sapa beliau. Ya, selamat datang Kang Ahmad Khoiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya panggilnya Khoiri atau Kang Ahmad? Khoiri umumnya. Khoiri. Ya, Khoiri. Nama familiarnya Khoiri. Khoiri, ya? Tapi kalau di kalangan keluarga atau kalangan teman dekat Ahmad. Ahmad. Oke, saya lebih suka di kalangan yang lebih familiar saja. Ya, Kang Khoiri berarti. Khoiri. Sebelum kita ngobrol lebih banyak berkaitan tentang dunia literasi ini, bisa sedikit disampaikan aktivitas hari ini seperti apa ini, Kang? Aktivitas hari ini saya masih menjadi seorang guru, baik itu menjadi guru honorer atau guru madrasah. Ya. Nah, selain itu di sela-sela waktu, saya dan beberapa tim menjadi pegiat literasi di wilayah Kecamatan Widasari, khususnya di Desa Lui Gede. Oh, di Desa Lui Gede. Di Desa Lui Gede. Apa yang mendasari Anda tertarik dalam dunia literasi itu? Saya terinspirasi atas kepulangan Bung Hatta. Oh, kita flashback. Wakil Presiden Indonesia di saat kepemimpinan masa transisi dari peralihan penjajahan menuju kemerdekaan. Beliau adalah wakil presiden terbaik menurut saya dari kepemimpinan masa pertama Soekarno sampai hari ini Prabowo. Beliau pulang dari masa studinya di luar negeri. Buat apa aku membesarkan negara lain kalau kampung halamanku belum bisa aku tingkatkan kualitas SDM-nya. Tahun 2021 perpustakaan yang kami dirikan itu bergeliat dengan kegiatan yang cukup produktif. Tahun 2018 perpustakaan S16 namanya itu bergeliat di tahun perdananya, dan di tahun 2021 go up pasca pandemi COVID. Oh, nama perpustakaannya S16. Apa itu artinya S16? S16 itu adalah surat An-Nahl, yang dimana An-Nahl diartikan lebah, yang mana lebah itu menghasilkan madu. Jadi inspirasi falsafah dari madu tersebutlah yang menisbatkan perpustakaan gerakan literasi yang kita lakukan ini guna mewujudkan masyarakat yang menghasilkan madu kehidupan. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat itu ditentukan dengan seberapa besar manusia memproduksi diri untuk lebih paham atas pengetahuan hidupnya. Oke, tadi berbicara tim ya. Berarti bukan Mas Khoiri sendiri ya? Ada berapa orang yang tergabung dalam tim literasi itu? Tim literasi kita itu ada 9 orang. 9 orang. Dengan latar belakang background yang berbeda-beda. Oh, tidak satu latar belakang gitu. bukan guru semua. Mereka memiliki kualitas keahliannya masing-masing. Oke. Kalau persoalan literasi berarti sekarang terjun juga dalam dunia pustakawan ya? Ya, seharusnya begitu. Artinya tadi punya perpustakaan S16. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Tadi disinggung persoalan nilai filosofisnya. Ya. Kalau boleh tahu, kalau perpustakaan sudah pasti ada buku dong. Ya. Buku itu pengadaannya dari mana itu? Perpustakaan S16 itu memiliki koleksi buku pribadi. Oke. Sejak saya kuliah, sejak saya mesantren di Babakan Siwaringin Cirebon. Ya. Oh, santri juga. Santri juga. Oh, luar biasa. Berarti
kopiah yang dipakai itu bukan kopiah sebagai figuran saja. Ya, Artinya sudah tepat lah pakai topinya juga topi ada ininya, ada ijazahnya mungkin. sebenarnya ada juga yang bertanya seperti itu saat saya mencalonkan diri menjadi presiden kampus di Oh, Jakarta. pernah Apa jadi alasan Anda memakai peci? Sebenarnya bukan persoalan saya sebagai alumni pesantren memakai peci, tapi ini adalah simbol perlawanan. Oh, Simbol yang dilakukan oleh Bung Karno dalam menangkis pemikiran-pemikiran kolonial. Iya, Bahwa westernisasi kita westernisasi. harus tampil menjadi warga negara yang merdeka. Ini adalah simbol kenegarawanan seseorang yang mau membangkitkan kualitas kehidupan di masyarakat. Wah, kalau saya lihat intonasi suaranya kayaknya Kang Khoirul pas deh jadi penceramah ini. Orator seringnya. Oh, biasanya orasi. Dulu saat mahasiswa orasi. Wah, luar biasa ini. Hati-hati nih para pejabat kalau ngadepin Kang Khoiri ini. Tapi sejauh ini saya tidak pernah orasi di Oh, Indramayu. tidak pernah. Terakhir saya orasi di Dubes Arab Saudi pada saat itu. Oh, di Dubes Arab Saudi Iya, ketika terkait masih jadi mahasiswa di mahasiswa, Jakarta. iya. Oke, kita kembali lagi Kang pada dunia literasi. Iya. Tadi bukunya dari mana? Jadi buku itu saya koleksi secara pribadi dari jeripaya saya menjadi penata buku di perguruan tinggi. Oh, berarti dulu Pada saat itu saya mendapatkan gaji, saya membelikan buku. Bukunya tidak semuanya buku baru, tapi buku bekas. Ternyata pemain buku yang ada di Jakarta itu adalah orang-orang yang bukan beragama Islam. Oh. Mereka beragama non-Islam. Artinya pemain buku itu mereka yang edit. Ya, mereka yang mengadakan buku, Oh. mereka yang mengumpulkan buku, mereka yang mendagangkan buku. Jadi buku itu hari ini bukan menjadi kebiasaan baik bagi masyarakat Muslim. Oh. Artinya budaya Budaya masalah- membacanya belum menyerap kepada diri Muslim. Tadi selain dari koleksi pribadi, perpustakaan disuplai dari siapa lagi itu buku? Sejauh ini mulai dengan eksistensinya tahun 2021 Go Public dengan media sosial, itu sudah didukung dengan adanya pengadaan atas advokasi Patriot Desa. Oh, Patriot Desa. Iya, dia mengadvokasi untuk bisa mendapatkan buku perpustakaan S16 dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Itu mendapatkan buku sekitar 2 kardus. Kemudian dapat advokasi lagi dari program Kolecer, Kotak Literasi Cerdas. Kemudian terakhir kita mendapatkan dukungan dari PLN Peduli. TJSL-nya PLN UID Jabar itu mendukung kita atas eksistensi yang telah kita lakukan dengan memberikan pengadaan bantuan sarana serta pengadaan buku. Jadi selama ini dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini atau 2025 ini pengadaan buku tersebut terdukung atas keberadaan kita eksis dari beberapa orang atas advokasi. Dan didukung oleh donatur-donatur tadi ya. Sejauh ini donatur masih keluarga. Masih keluarga. Masih keluarga atau tim Oke. yang tadi kita Tapi sebutkan. tadi perusahaan-perusahaan yang support juga itu kan Ya, bagian daripada bagian donatur dari kan, dukungan. yang berbentuk lembaga. iya. Nah, per hari ini sudah ada berapa picis buku yang sudah dihimpun oleh teman-teman S16? Hampir 10.000 judul buku. 10.000 judul Judul buku dari lintas keilmuan. Lintas keilmuan. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Artinya buku terbaru ada nggak buku-buku klasik yang masih di Masih ada. Masih ada. seperti contoh judul bukunya siapa? Bukunya siapa? Judul bukunya siapa ya? Bung Karno itu yang Di bawah bendera revolusi. satu laginya, yang rakyat-rakyat itu. Itu ada. Ada gitu. Selain buku berbahasa Indonesia ada nggak buku yang masih berbahasa bahasa induknya seperti buku Yunani kah? Ada buku berbahasa India, buku bahasa Indonesia. Arab, Oke. buku berbahasa Arab, buku berbahasa Inggris ada, tapi tidak begitu banyak koleksinya, tapi cenderungnya kita memiliki sekitar ada 4 buku yang berbeda bahasa. Kan biasanya dalam dunia perguruan tinggi ada salah satu perpustakaan andai kata American Corner, gitu, Ya. Iran Corner. Ya. Itu sudah ada mengarah ke situ nggak sebagai bahan literasinya? Sejauh ini kita punya corner buku bacaan komik paling. Oh, komik. Yang didukung penuh oleh Perpustakaan Nasional dengan program 1000 buku bermutu. Oh, komik asli Komik. produk Indonesia Komik atau produk Indonesia. produk barangkali kan ada
komik yang dari berbahasa Jepang gitu, Komik berbahasa One Piece, Indonesia. Naruto, mungkin juga Doraemon. Itu juga ada, tapi Oh, tidak itu begitu ada. banyak bukunya. Oh, karena ketersediaan juga. Ketersediaan buku dan Oke. ketersediaan anggaran. Kan begini Kang Khairi, Iya. kalau kemudian kebiasaan yang ada di kita itu biasanya bukunya ada, Ya. minat bacanya itu rendah. Ya. Nah, ini saya pengen nanya ini. Persoalan di perpustakaan S16 itu tingkat partisipasi masyarakat untuk berkunjung, Ya. minimal berkunjung Ya, aja dulu ya. ya. Ya, itu berapa orang per bulan rata-rata? Kalau kita mengajak mereka untuk membaca, Mm-mm. itu sangat sulit. Ya. Makanya di Indramayu itu banyak menggalakkan program GLS, Gerakan Literasi Sekolah, Oke. Talenta Ayu yang membuka wacana literasi di sekolah. Nah, kita juga punya gerakan namanya Lapak Baca. Bagaimana menjemput bola mereka generasi muda itu untuk mau membaca. Mm-mm. Sejauh ini kita pernah melakukan pinjam buku untuk para pembaca atau para pemustaka yang hendak mengupgrade cara berpikirnya secara produktif melalui literasi tertulis. Mm-mm. Namun kebanyakan mereka berpikir bahwa buku yang kita pinjam itu, buku yang mereka pinjam itu tidak perlu dikembalikan. Akhirnya kita menggunakan sistem baca di tempat. Ternyata untuk baca di tempat itu sangat sulit. Makanya kami mentransformasikan gerakan literasi itu dalam sebuah podcast ceramah singkat. Podcast ceramah singkat. Ceramah singkat. Gimana itu saya tidak bisa mengimajinasi itu Kang Khairi. Ya, podcast ceramah singkat itu sebenarnya podcast itu kan obrolan 2 orang atau Oke, lebih, tapi kita menjadikan itu obrolan satu arah dengan para pendengar, dan para pendengarnya adalah mereka-mereka yang mengikuti kelas inklusi, baik itu calistung, Oke. BTK, komputer maupun kelas kesenian. Mereka menjadi pendengar dan itu ditransformasikan dari buku yang kita baca. Oh, berarti kita baca, Ya, lalu kemudian kita kita di-record. elaborasikan ya Oke. dengan sebuah gagasan singkat untuk disampaikan kepada Wah. publik melalui sebuah medsos yang kita kembangkan. Ini metodologi baru ini sebenarnya. Karena masyarakat kita itu sungkan membaca, mereka Ya. maunya mendengar. Ya. Maka tidak jarang banyak orang lebih paham informasi itu dari tradisi lisan, bukan dari tradisi tulis. Oh iya, budaya kita Budaya kita mendengar adalah ya. budaya mendengar. Ya, padahal nabi kita dulu ayat pertamanya Iqra. Benar Ya, sekali. itu kan kalimat perintah Benar, kan sebenarnya benar, ya. perintah. Tapi kita lebih banyak mendengar daripada membaca ya. Iya. Tapi saya tadi namanya apa istilah metodologinya itu? Gimana? Mendengar itu di podcastnya itu. Ceramah singkat. Oh, ceramah singkat. Ceramah singkat. Wah, luar biasa. Artinya kalau mau ceramah kan baca buku dulu berarti. Ya harusnya begitu. Artinya sudah jadi pustakawan, sudah harus sering baca buku untuk menyampaikan di kanal YouTube-nya atau di kanal podcastnya. Iya. Wah, berarti Mas Khairi ini upgrade pengetahuannya selalu bertambah ini. Ya tidak harus banyak yang kita sampaikan. Seringkali para ulama itu menyampaikan gagasan itu bentuknya khulasoh. Iya, ringkasan. Khulasoh, ringkasan. Karena untuk mendalami sebuah gagasan itu kita butuh yang namanya sekolah. Mm-mm. Sampai ke perguruan tinggi agar mendalami apa yang sedang dicari. Cuman saat ini mereka itu cenderungnya atas kebutuhan saja. Saya saat ini sedang menggeluti dunia bisnis, maka saya akan mempelajari dunia bisnis tersebut dengan segala cara. Walaupun tidak mengikuti sebuah perguruan tinggi dalam perkuliahannya. Makanya wajar saja banyak channel-channel yang dilakukan oleh para konten kreator. Konten kreator itu memfasilitasi mereka-mereka yang sungkan untuk masuk ke perguruan tinggi untuk memperdalami sebuah ilmu. Oke, padahal konsep keilmuan itu kan harus punya integrasi kan. Ya, Antara satu ilmu dengan fan keilmuan yang lain Benar. memiliki keterkaitan. ya. Nah, sehingga kemudian Kang Kang Khairi. Khairi berupaya untuk meringkas, bikin khulasoh, lalu kemudian diceritakan kepada masyarakat. Ya, Itu kemudian karena mengantisipasi minimnya atau rendahnya tingkat baca kita. tingkat baca. Tapi setiap hari pasti ada kan yang datang ke perpustakaannya? Kita menggunakan kelas inklusi sebagai ajakan kepada masyarakat agar masyarakat mau membaca minimal dari anaknya. Oke. Kamu tadi habis belajar apa? Belajar ini. Apa yang diceritakan, apa yang disampaikan. Akhirnya orang tua ikut mentelaah apa yang didengar oleh anaknya. Oke. Karena sejauh ini untuk menggerakkan literasi kepada orang dewasa sangat sulit. Sangat sulit, apalagi kita yang memiliki kesibukan yang begitu banyak. Maka kalau seandainya Indramayu memiliki reklame-reklame layanan kemasyarakatan, akan jauh lebih produktif untuk mengajak mereka untuk sadar informasi. Oke. Tapi sementara ini buku yang tersedia masih buku yang konvensional, belum ke era digital kan? Belum kalau kita. E-booknya belum tersedia. Sebenarnya ada, tapi bentuknya itu masih di dalam sebuah flashdisk atau di Google Drive dan Google berada di hard disk. Oke, Belum oke. kita updatekan dalam sebuah kanal website atau kanal Slim.
Oh, berarti sekarang masih manual ya? Masih manual. Belum mengarah ke situ. Belum mengarah Tapi ke sana. tujuan untuk melakukan digitalisasi perpustakaan itu sudah ada mungkin? Sudah ada. Oke. Kalau saya andai kata datang atau masyarakat datang berkunjung ke perpustakaannya Mas Khoiri, ini dipungut biaya atau gratis ini? Gratis. Gratis. Luar biasa. Cari buku sendiri, bikin tempatnya, lalu kemudian mendorong masyarakat untuk memiliki motivasi baca yang sangat kuat, digratiskan, tapi itu belum direspon ya sama masyarakat. Begitulah keadaan Indramayu hari ini. Artinya dengan segala potensi yang ada, bukunya ada, tapi daya baca kita masih cukup rendah. Mungkin mereka masih menunggu ajakan-ajakan yang lebih unik, lebih atraktif. Karena hari ini gerakan kebaikan itu harus bergandengan tangan, harus berkolaborasi. Karena kebijakan baik dianggap tidak wajar bagi mereka yang menganggap bahwa hal tersebut masih membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kita itu berpikir tuh jauh ke depan sebenarnya. Kalau mau Indramayu lebih produktif, bukan persoalan berbicara bim salah bim. Hari ini harus jadi, hari ini harus paham, nggak bisa. Kita harus butuh waktu. Makanya ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka singkat. Maka perpustakaan S16 ini bukan tujuan Indramayu 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Tapi kita capai embrio perpustakaan S16 harus lahir menjadi sebuah kekuatan produktif bagi mereka yang mau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena di Indramayu hari ini di tempat saya saja, masyarakatnya itu cenderungnya untuk menangani kesejahteraan keluarga itu berangkat ke luar negeri. Oke. Ini mengartikan bahwa lebih sejahtera di sana dengan kadar kualitas keilmuan yang menurut dunia kerja yang penting masuk. Oke. Kalau mereka memiliki kualitas pendidikan jauh lebih tinggi, pengetahuan yang jauh lebih luas, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indramayu dapat diolah dengan lebih baik. Iya, tentunya pintu masuknya dengan memperbanyak literasi juga ya. Itu yang diharuskan. Artinya kan kalau SDM kita baik, dihadapkan dengan potensi sumber daya alam kita juga melimpah, baik kelautan, potensi di pertanian dan lain sebagainya. Kalau literasi bacanya kita rendah, bagaimana kita mau bisa memanfaatkan potensi yang ada kan? Itu. Mas Khoiri, ngobrol-ngobrol tadi ada kolaborasi yang dibangun. Dari perpustakaan S16 ini sudah pernah berkolaborasi dengan siapa saja nih yang ada di Indramayu? Pada tahun pertama kita bergerak, kita masih mencari kemana kita harus menginduk dalam gerakan semacam ini. Ternyata gerakan perpustakaan S16 ini secara nasional itu ada namanya. Namanya itu Forum Taman Baca Masyarakat. Sebenarnya Forum Taman Bacaan Masyarakat itu berada dalam naungan PKBM. PKBM atau kejar paket, tapi tidak begitu produktif. Ada orang yang memiliki PKBM tapi tidak memiliki TBM. Ada orang yang memiliki TBM tapi tidak memiliki PKBM, dan malah jauh lebih banyak orang yang memiliki taman bacaan yang produktivitasnya menurut kita jauh lebih melayani masyarakat dibandingkan PKBM yang hanya targetannya adalah untuk mendapatkan ijazah setara dengan tingkatan yang dibutuhkan. Artinya ada profit oriented yang dikejar di situ. Jadi itu asosiasi yang kita lakukan adalah untuk membangun ekosistem literasi. Jadi perpustakaan S16 hari ini untuk melegalitaskan diri adalah bernaung dengan Forum Taman Bacaan atau FTBM, Forum Taman Bacaan Masyarakat. Secara nomenklatur bagi mereka yang mau mendirikan Forum Taman Bacaan Masyarakat yang cenderungnya itu adalah komunitas, itu bisa mendapatkan nomor pokok perpustakaan. Jadi Perpustakaan Nasional membuka beberapa kanal untuk melegalitaskan gerakan literasi seperti perpustakaan S16 ini. Kalau perpustakaan SD, perpustakaan SMP, SMA sampai perguruan tinggi maupun dinas maupun lembaga negara itu sudah pasti memiliki nomor pokok perpustakaan NPP. Tapi ketika kita hanya bergerak dalam ranah nomenklatur administrasi tanpa melakukan sebuah ekosistem di masyarakat itu sendiri, maka itu hanya sebuah legalitas formal saja. Ya kalau saya lihat itu kan hampir semua perguruan tinggi punya perpustakaan.
Lalu kemudian sekolah juga sudah punya perpustakaan. Punya. Tetapi jarang saya temukan satu kelompok masyarakat yang memiliki perpustakaan sendiri, apalagi sudah berani melakukan pengadaan bukunya secara mandiri. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan kan dari pihak yang lain juga menyumbangkan buku dan lain sebagainya. Iya. Ada nggak kemudian di kemudian hari ingin melakukan kolaborasi dengan perpustakaan perguruan tinggi kah, atau dengan perusahaan perpustakaan daerah kah, atau jangan-jangan sudah pernah dilakukan? Sudah pernah kita lakukan. Saya pribadi di tahun 2024 karena saya aktif di dunia gerakan literasi dilibatkan menjadi tim lokal konten yang mana mengkaji tentang khasanah yang ada di Indramayu. Tim lokal konten ini tujuannya adalah mendokumentasikan segala aset kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Indramayu. Di tahun 2024 saya diajak untuk ikut andil dalam kontribusi menuliskan sebuah gagasan kebudayaan itu dari hasil apa yang kita riset, apa yang kita dalami dari hal tujuannya adalah mampu mendokumentasikan aset kebudayaan yang ada di Kabupaten Indramayu. Artinya Mas Hoiri juga selain terlibat dalam gerakan literasi, terlibat juga dalam penulisan manuskrip yang ada di Indramayu gitu. Ya, minimal mendokumentasikan. Oke, luar biasa. Ini jarang loh saya temukan teman-teman usia muda, apalagi masih seusia Mas Hoiri. Usia berapa kalau boleh tahu? Menuju 32. Menuju 32 ya, artinya usia yang lagi lucu-lucunya lah di usia pemuda, usia 32 itu. Artinya sebagai seorang pustakawan, latar belakang basically keilmuan pustakawan atau dari mana? Basically-nya adalah Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Luar biasa. Artinya saya ngobrol dengan orang yang nggak boleh ngomong salah ini. SPOK-nya harus benar ini Mas Danang ya. Artinya kita kalau ngobrol dengan orang sastra Indonesia kan minimal subjek, predikat dan lain sebagainya kan harus ini ya, harus terpenuhi minimal dalam bahasa dulu ketika dibabakan fiil, fa'il, isim dan lain sebagainya harus jelas ini. Tapi kalau dalam konsep bahasa Arab juga apa yang kita sampaikan itu yang penting al-kalamu wal lafdul murakabul mufid. Iya. Sesuatu yang disampaikan itu dalam keadaan yang mudah dipahami atau dapat dipahami. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu tapi tidak dipahami, terjadinya sebuah kesalahan pemahaman atas apa yang kita sampaikan, ya belum berbahasa dengan baik. Artinya sebuah pembicaraan itu adalah sebuah lafaz yang tersusun, lalu kemudian mampu dipahami atau memberikan faidah kepada pendengar. Wah, luar biasa. Saya terbawa kepada alur pesantren lagi. Oke, terima kasih Mas Hoiri. Jadi ke depan dengan masa kepemimpinan yang baru sebagai seorang pegiat literasi, apa nih yang diharapkan dari seorang pegiat literasi? Yang kita harapkan adalah jadikan perpustakaan, taman bacaan, baik itu perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa, itu jauh lebih produktif dan anggarkan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi bukan persoalan pengadaan sarana prasarana. Mungkin kita sudah banyak buku yang kita koleksi, mungkin kita sudah banyak komputer yang kita miliki, tapi bagaimana mentransformasikan buku atau sarana prasarana yang ada di sana mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejauh ini pelatihan-pelatihan baik itu di tingkatan desa, di tingkatan kecamatan belum kita lihat secara produktif di kepemimpinan sebelumnya. Semoga di kepemimpinan yang baru ini mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga seiring berjalannya waktu banyak SDM-SDM yang memiliki skill yang produktif. Jangan hanya mengandalkan mereka-mereka yang ingin produktif adalah sekolah di SMK, sekolah yang sifatnya langsung pada teknis pengaplikasian pengetahuan, vokasi. Jadi kalau bisa desa dengan kebijakan dana desanya mampu membuat sebuah pelatihan yang sifatnya bukan hanya seremonial dalam penganggaran, tapi lebih kepada soft skill dan hard skill dari pemuda seperti Karang Taruna ini. Oke, artinya keahlian benar-benar harus dipertimbangkan dalam penganggaran ya. Iya, seperti pengembangan UMKM, kemudian seperti bagaimana mereka menjadi ahli desain grafis. Sejauh ini kan banyak di desa-desa itu bermunculan ahli-ahli pensablonan, ahli-ahli digital printing. Bagaimana caranya itu terfasilitasi?
agar masyarakat itu mampu mengembangkan sumber daya yang ada di daerah dengan kualitas pendidikannya itu. Jadi sebenarnya output dari gerakan literasi yang kita garapkan itu adalah mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi literasi itu harus mampu mensejahterakan masyarakat. Pendidikan itu harus menjadi solusi, bukan menjadi sebuah syarat dalam dunia kerja dengan sebuah ijazah yang terlampir di dalam lamaran kerjanya, tapi menjadi sebuah keuntungan produktif bagi dirinya maupun dalam kemasyarakatan yang lebih luas. Artinya gerakan literasi itu sebagai gerbang utama, Ya. gerbang pembuka yang Ya. mampu menjadikan sebagai pemecah masalah di tengah-tengah masyarakat Itu kita. yang kita Artinya, butuhkan. Literasi kita rendah, apalagi budaya menulis kita. Coba Kang Hendrik bisa hitung. Kalau Ya. bisa nanti ada sebuah program mendata ada berapa penulis produktif yang ada di Indramayu dan ada berapa penerbit yang ada di Kabupaten Indramayu. Ya. Karena dengan adanya penerbit yang banyak, penulis yang banyak, kita dapat mengukur seberapa persen produktivitas kaum intelektual yang ada di Kabupaten Indramayu. Iya, ya kayaknya sangat susah itu. Karena jangankan masyarakat luas ya. Ya. Mungkin teman-teman di kalangan di dunia pendidikan mulai dari guru ataupun dosennya, tingkat produktivitas dalam karya tulisnya juga sangat rendah sekali. Artinya kalau kemudian budaya baca, budaya menulis ini harus ditingkatkan, dimulai dari dunia pendidikannya. Ya. Gurunya harus sering menulis, Ya. dosennya harus sering melakukan penelitian. Ya. Kalau meneliti itu kan sudah pasti dihadapkan dengan dunia baca. Ya. Kalau dunia baca pasti akan berimplikasi kepada perbendaharaan kata yang sangat luas sehingga Iya. menulisnya juga enak. Iya. Kalau dunia pendidikan kita gurunya, dosennya tingkat bacanya rendah, tingkat tulisnya juga masih bisa diukur, apalagi tantangan kita ke depan adanya AI. Ya. Ya kan? Tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa. Apapun yang kita butuhkan itu nggak harus capek-capek kita buka-buka buku. Tinggal klik saja di AI, itu semuanya sudah terjawab. Sudah terjawab. Ini kan artinya dunia instan ya. Ya. Tetapi saya berharap Kang Khoiri tetap komitmen, Insya Allah. konsisten dalam dalam membangun gerakan literasi yang ada di Indramayu sehingga Indramayu bukan lagi kemudian dihadapkan pada angka baca yang rendah, Ya. tapi mudah-mudahan tersadarkan bahwasanya budaya baca harus tetap dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Siap. Kang Khoiri sudah hadir di studio kita. Luar biasa ini ya, tidak dihonor oleh negara, tidak dihonor oleh masyarakat, tapi memiliki konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam memajukan tingkat baca masyarakat Indramayu. Ya. Sahabat Kartayu TV, ya, tadi kita sudah banyak diskusi, mudah-mudahan di Indramayu sudah tumbuh lagi budaya baca kita sehingga kemudian akan menghasilkan daya tulis yang kemudian bisa diakses oleh semua masyarakat. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.